besok akan diselenggarakan dengan jurdil, dan kami berharap di dalam pelaksanaan nanti semua kita menyelamatkan setiap suara, mengamankan setiap suara, karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres, itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan arah masa depan. Indonesia maju! Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Pemirsa, sangat tidak terasa, satu persatu tahapan pemilu sudah mulai kita jalani. Hari ini kita punya 3 paslon. Semuanya sehat, nomor urut sudah lengkap, tinggal kita sekarang memantau adu ide dan gagasan yang diusung masing-masing paslon tentang mau dibawa kemana ini negeri di bawah program kerja calon presiden dan wakil presiden. Hari pertama kampanye kali ini saya akan tampilkan data perbincangan soal para capres di media sosial. Untuk pemilih kali ini sorotan-sorotan publik kerap merespons gaya, terus cara komunikasi, dan juga isu-isu yang diangkat para capres-cawapres. Berikut adalah datanya. Kita tampilkan data yang pertama di sebelah kanan saya, pemirsa. Ini kalau misalnya kita bisa zoom di sebelah sini, ini adalah komparasi performa digital untuk popularitas digital capres-cawapres yang dirilis Cakra Data. Menunjukkan data seperti ini, pemirsa. Jadi berdasarkan jumlah percakapan warganet yang terhimpun dari berbagai platform media sosial dan juga media online, yang paling unggul untuk engagementnya adalah pasangan Prabowo Gibran dengan total lebih dari 1 juta percakapan. Di sebelah sini ya pemirsa ya datanya. Kemudian juga diikuti dengan pasangan Ganjar di angka lebih dari 900, kemudian baru di pasangan Amin di angka 600. Kita bergeser ke data berikutnya, interaksi digital Capres-Cawapres, top engagement post warganet terhadap percakapan Amin. Ini disebabkan oleh unggahan 17 November. Kita boleh bergeser data berikutnya? Oke, ini dia ya. Ini adalah interaksi digitalnya. Jadi percakapan Amin disebabkan oleh unggahan 17 November 2023 tentang informasi co-kapten tim nasional Amin yang merupakan tokoh penggerak perempuan yaitu Nihayatul Wafiroh. Dan untuk pasangan Prabowo Gibran yang paling tinggi engagementnya adalah pada 18 November, unggahan soal latar belakang pendidikan Gibran yang dipertanyakan warganet. Dan untuk pasangan Ganjar Mahfud engagement tertinggi di 17 November soal capres Ganjar yang serap aspirasi kawanan buruh di Tangerang. Kita akan bergeser ke data ketiga, yaitu ini adalah favorabilitas soal kecintaan juga dari warganet juga ya. Pasangan Amin dan juga Ganjar Mahfud mempunyai prestasi atau juga presentasi sentimen positif yang dominan. Ini bisa kita lihat di sini pemirsa angka-angkanya bahwa untuk Amin dan juga Ganjar ini punya presentasi positif yang dominan, angkanya 51% dan juga 57%. Sorotan sentimen positif ke Ganjar Mahfud adalah soal kehadiran Yeni Wahid yang secara resmi jadi bagian tim pemenangan nasional. Dan untuk pasangan Amin adalah terkait pengumuman struktur inti Timnas Amin yang dinilai unik dan beda dari kedua pasangan lainnya. Sedangkan sentimen negatif masih menyelimuti pasangan Prabowo Gibran yang dikaitkan dengan kritik warganet soal keputusan batas usia capres-cawapres oleh MK dan juga isu dinasti politik. Kita bergeser ke informasi berikutnya soal tren percakapan warganet. Pasangan Amin adalah, kita boleh tampilkan sebelah sini. Ini warnanya sudah kami coba untuk dibedakan pemirsa ya. Jadi untuk abu-abu ini adalah kami simbolkan untuk Amin. Prabowo Gibran adalah kuning, kemudian Ganjar Mahfud adalah merah. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini data yang diolah oleh data Cakra dari tanggal 1 sampai 21 November 2023. Apa yang tergambarkan di sini bahwa pergerakan grafik percakapan masih naik turun. Artinya peran digital campaign yang dilakukan oleh ketiga capres-cawapres ini belum stabil secara konsisten dan juga berkelanjutan. Ini bisa jadi PR untuk masing-masing dari tim strategi. Ada temuan juga dari Cakra Data bahwa aktivitas cyber army di sini dalam mempengaruhi opini publik warganet terhadap ketiga pasangan, tapi tingkat interaktifnya atau aktivitasnya ini belum masif dan berdampak terhadap situasi krisis yang bisa terjadi kepada semua pasangan. Oleh karena itu, sebelum kita breakdown lagi, saya akan invite
Head of Cakradata, Kang Dadan silakan. Selamat pagi. Pagi. Sehat Kang? Sandi. Sehat. Ya. Jadi menarik ya data-datanya ya. Jadi belum kampanye aja tuh sudah ramai sekali. Betul sekali, untuk pergerakan di medsos. Kang, jadi ketika kita melihat sekarang trennya adalah pemilih muda ini banyak sekali. Betul. Apakah kesukaan mereka untuk partisipatif, merespon apapun soal isu di paslon ini seiring dengan kemauan mereka untuk cari tahu? Betul. Nah ini menarik sebetulnya Mas Anggi dari temuan kita bahwa memang kan pasca era pandemi COVID ini ada dua transformasi besar yang akan mengubah ya landscape di pemilu tahun 2024. Baik itu transformasi terhadap pemilih muda yang dominan dan yang kedua adalah transformasi digital yang begitu masif. Dan bicara tentang transformasi digital tentu peran anak muda ini yang akan sangat mendominasi. Tadi 53,4% adalah milenial dan juga Gen Z, yang mana dalam konteks Indonesian digital landscape ini hampir 60% lebih ini adalah kalangan digital native. Yang mereka memang milenial dan Gen Z yang memang lahir di era internet sudah berkembang dan hidup di era internet sudah berkembang. Sehingga pengaruh untuk bagaimana para kandidat capres, cawapres memengaruhi dan juga ingin menggait suara anak-anak muda itu memang salah satu sarana dan juga alternatif kuncinya itu melalui kanal media sosial. Karena itu menjadi sangat erat kaitannya antara baik itu dengan karakteristik si pemilih muda ini yang dominan dengan interaktivitas di media sosial dan juga tentang bagaimana pengaruh-pengaruh opini ini akan sangat mudah didapatkan bagi kalangan milenial dan juga Gen Z melalui media sosial. Karena satu hal yang transformasi paling signifikan dari media sosial ini yang bisa kita rasakan ini bukan hanya tentang platform entertainment sebetulnya media sosial saat ini, tapi bagi kalangan milenial dan juga Gen Z bahkan media sosialnya sebagai sumber rujukan informasi Mas Andi. Sehingga apapun hal yang bisa disampaikan melalui kanal media sosial, diamplifikasi, apakah itu konten, gagasan dan sebagainya, tentu akan sangat tepat dan juga bisa didapatkan ya dengan mudah oleh para kalangan milenial dan juga Gen Z ini, Mas Andi. Kang, tim strategi masing-masing sudah bisa belum ini mengambil kue ini ya, keuntungan ini, atau mereka sudah melihat sudah jeli atau masih bingung? Ya, saya kira kalau pendekatan ya dari masing-masing tim ini sebetulnya sudah mulai lah. Atau dalam artian memang tadi betul ya sebelum pencapresan ataupun juga bahkan sebelum mengkerucut ketiga pasangan pendekatan-pendekatan komunikasi melalui media sosial sudah aktif. Namun kalau kita lihat di 1 bulan terakhir memang trennya begitu masif Mas Anggi. Jadi percakapannya terus meningkat. Namun ada hal beberapa catatan yang tadi saya sampaikan. Secara konten, pendekatan, narasi mungkin ada yang membedakan. Tapi yang menjadi sorotan bagi kami adalah amplifikasi. Amplifikasi ini menjadi penting dari bagaimana ketika konten itu sudah hadir, narasi, gagasan itu sudah muncul di konten-konten yang dikemas dengan ciamik di ranah media sosial. Yang paling kuncinya adalah apa? Amplifikasi. Amplifikasi ini adalah tentang bagaimana konten ini bisa terdistribusi dengan baik kepada kalangan milenial dan juga Gen Z. Karena yang menjadi penting juga bahwa kalangan milenial Gen Z ini ada banyak sekali komunitas-komunitasnya dengan preferensinya yang berbeda-beda, sehingga hal yang menurut saya yang paling menjadi catatan bagi para ketiga capres, cawapres dan juga timnya itu adalah tentang bagaimana melihat potensi-potensi celah-celah komunitas, celah-celah preferensi anak muda itu untuk lebih bisa dirangkul, untuk bisa dirangkul. Seperti itu, Mas. Kang, bicara soal merangkul, kami mencoba untuk merangkul warganet juga ya. Metro TV mengadakan polling, kita boleh tampilkan teman-teman. Jadi kami punya 4 pertanyaan ketika di hari pertama kampanye seperti ini ya. Nah ini adalah yang pertama, kita boleh tampilkan full di layar. Ini berkenaan dengan apakah saat ini visi dan misi capres-cawapres sudah tersampaikan dengan baik? Atau bahasanya adalah, ini warganet udah ngerti belum sih ide gagasannya apa? Jawabannya Kang, jadi 39% ini menyatakan belum, yang menyatakan sudah adalah 12%, dan yang bilang bahwa atau setuju dengan capres ini masih cenderung pencitraan dibanding bahas ide dan gagasan, itu adalah 49%. Kita bergeser ke polling berikutnya. Nah ini adalah apakah capres dan cawapres seperti apa yang mewakili Anda? Yang pertama pertanyaan kami adalah, punya ide dan gagasan matang soal negara. 2, yang jago gimmick sama ramah dengan medsos. Jawabannya ini jomplang sekali nih, Kang. 93% itu menyatakan bahwa mereka lebih memilih capres yang punya ide dan gagasan matang soal negara, bukan capres yang jago gimmick. Oke, kita bergeser ke polling berikutnya. Apakah menurut Anda capres dan cawapres saat ini sudah mewakili suara generasi muda? Ini agak simbang-simbang ya Kang ya. Jadi ada yang bilang belum, yang ada yang bilang sudah, yang sudahnya bilang 32%, yang belum bilang 39%, yang merasa masih ada jarak itu adalah 30%. Satu lagi kita tampilkan pollingnya. Memasuki masa kampanye, menurut Anda isu apa yang seharusnya lebih diperhatikan dari paslon? Penegakan hukum, keamanan dan HAM, kemudian energi hijau dan lingkungan,
atau kesejahteraan masyarakat dan ekonomi. Ternyata lebih banyak memilih 53% itu kesejahteraan masyarakat dan ekonomi. Ini menarik karena beberapa kali itu paslon sering dikritik berkenaan dengan mereka tidak paham soal energi hijau. Tapi ternyata ketika polling justru lebih ke ekonomi. Itu hasil temuannya ya. Oke. Kang Dadan, jadi temuan-temuan dari Cakradata apa selain yang tadi sudah dipaparkan? Betul. Ini Mas Anggi sebetulnya idealnya kalau tadi ada pertanyaan yang kedua itu ke capres-cawapres yang punya gagasan dan ide yang lebih diminati sama juga yang jago gimmick. Idealnya sebetulnya adalah punya gagasan dan juga jago gimmick juga. Oke, karena dilebur ini itu ya. Dilebur jadi hal yang ideal. Karena bicara tentang gagasan tentu ini menjadi satu hal yang tentu menjadi keharusan ya bagi para capres-cawapres menawarkan gagasan, merangkul berbagai macam elemen masyarakat dengan keterwakilan di program maupun juga janji-janji politiknya. Tapi gimmick ini menjadi satu hal yang penting juga untuk bisa dielaborasi dengan gagasan tadi. Karena gimmick ini kan bicara tentang bagaimana penetrasi para kandidat capres-cawapres ini untuk bisa menyasar tadi community para milenial dan juga Gen Z yang ternyata banyak sekali preferensinya mereka. Kalau bicara tentang komunitas hal itu. Jadi sebetulnya saya merespon hal itu adalah tentang bagaimana seharusnya capres-cawapres bisa mengkombinasikan hal itu secara ideal. Gagasan menjadi satu hal yang harus dikedepankan tentunya. Yang kedua adalah ide kreativitas dari para tim pemenangan dari masing-masing capres-cawapres ini untuk bisa mengemas supaya gimmick-gimmicknya bisa masuk dan lebih relevan kepada mereka. Menarik, menjangkau pemilih yang baru. Karena milenial dan Gen Z ini memang betul pada akhirnya juga mereka akan sangat lebih menerima ya konteks politainment mungkin ataupun politik entertainment. Seperti itu. Jadi politainment ini tapi kan harus bagaimana dari pihak kandidat capres-cawapres juga tidak serta-merta bias untuk bagaimana hanya kepada aspek entertainment ya, tapi aspek gagasan dan juga politiknya itu ternyata tidak dikedepankan. Jadi idealnya kedua hal itu harus bisa dikedepankan, Mas Anggi. Kang, bicara soal bias ya. Jadi apakah teman-teman Cakradata ini melihat pola pemilu kita tahun ini dengan sebelumnya itu memiliki pola yang sama dalam hal cyber army, buzzer, pendukung-pendukung yang fanatik. Betul. Itu bagaimana terlihat oleh Cakradata? Baik, kami menganalisis hal ini, Mas Anggi, dari pola pergerakan dari tim Cyber Army ya, yang biasanya memang masyarakat lebih kenal dengan istilah buzzer dan sebagainya, kawanannya. Nah, ada beberapa hal yang membedakan sebetulnya untuk bicara kondisi existing saat ini ya, khususnya di analisis kami di tanggal 1 sampai 21 November kemarin. Jadi kami melihat bahwa pergerakan itu sudah ada dan sudah masif, bahkan mungkin dari setiap masing-masing capres-cawapres pun juga tingkat fanatisme dan juga tim buzzernya sudah terorkestrasi dengan baik. Namun ada hal yang menjadi catatan, ketika di 2019 mungkin impact ataupun juga dampak dari pergerakan Cyber Army ini punya crisis damage yang begitu besar antar satu paslon dengan paslon yang lainnya, sehingga tadi berdampak terhadap polarisasi, tadi ngebangun terkait dengan isu-isu negatif berkaitan politik identitas dan sebagainya. Namun kalau kita lihat di kecenderungan saat ini, di saat ini menjelang 2024 di November ini, sejauh ini adalah peran-peran Cyber Army ini sudah hidup, tapi dalam artian mereka lebih kebanyak membangun citra positif dari masing-masing kandidat capres-cawapres ya. Makanya tadi di temuan kami disebutkan bahwa pergerakan Cyber Army ini belum pada tahapan berdampak terhadap krisis ataupun juga polemik ya yang dialami oleh masing-masing di kandidat capres-cawapres. Saya kira hal ini juga tentu kalau ke depan menjadi satu hal yang positif agar ya meminimalisir terhadap tingkat polarisasi yang bisa terjadi di antara ketiga hal ini. Tapi kita melihat sudah ada arah ke sana ya. Jangan sampai kejadian lagi. Begitu. Kalau sudah ada tentunya Mas Anggi, tapi dominansinya sejauh ini memang belum sampai pada tahapan yang membuat satu kandidat dan juga 2 ataupun 3 kandidat yang lainnya akhirnya itu menjadi satu hal krisis karena negatif campaign ataupun juga black campaign seperti itu. Kang Dadan, terakhir nih Kang, dari data yang dibaca oleh teman-teman Cakradata ya, sebenarnya dari warganet itu atau engagementnya lebih tinggi mana ketika si capres itu responsif, reaktif terhadap suatu isu, atau yang chill dulu, tenang dulu, baru nanti kemudian ditangani oleh mungkin juga bukan dia, mungkin jubir gitu. Seperti apa? Sejauh ini memang kalau warganet karena kan sangat dipengaruhi banyak oleh fenomena-fenomena opini yang berkembang di jagat maya ya. Jadi memang tingkat pergerakan percakapan, lalu juga engagement interaction di media sosial itu memang kalau untuk bagaimana kita menjustifikasi berdampak terhadap efek elektoral itu harus bisa diuji secara saintifik tentunya hal tersebut. Namun di sisi lain bahwa perkembangan opini yang berkembang saat ini itu memang akan sangat-sangat berpengaruh juga tentunya dalam konteks si kandidat dan juga capres-cawapres inilah untuk bagaimana mereka juga meningkatkan awareness-nya, lalu juga mereka tentu yang lebih diminati oleh para kalangan warganet itulah lebih kepada aspek yang responsif tentunya. Satu hal yang menarik tadi adalah politainment, ini istilah yang baru begitu. Kang Dadan, terima kasih. Terima kasih Mas Anggi. Kami akan terus tunggu data-data pembacaannya terhadap tren dan juga sentimen sebenarnya ya. Begitu.
Pemirsa, itu dia tadi. Jangan lupa hari pertama kampanye tadi sudah dijelaskan, sudah ada pollingnya juga, bahwa kita sebagai calon pemilih juga jangan lupa untuk mengkaji lagi apa sebenarnya ide dan gagasannya. Begitu. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.